Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, Ibu akan mengawali dengan doa bersama terlebih dahulu ya. Silakan Hijral pimpin doanya. Siap, gerak. Marilah kawan-kawan, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum Ibu melanjutkan kegiatan kita, Ibu ingin mengecek kondisi kalian dulu ya. Silahkan semuanya berdiri. Coba lihat diri kalian, apakah sudah rapi? Ada yang tidak pakai dasi? Pakai semua ya, rapi ya. Ikat pinggang ada? Coba lihat di sekitar kalian, adakah sampah? Tidak ada? Ya, silakan duduk kembali. Siapa yang nggak hadir hari ini? Banyak? Ibu absen dulu ya? Ibu mau cek. Amanda hadir. Ashifa hadir. Bilal sakit. Tadi ada yang sakit ya. Kita doakan semoga segera sembuh dan kembali beraktivitas ke sekolah ya. Ini kita memasuki layanan tentang cita-cita karir. Minggu lalu kita sudah menggali tentang minat dan bakat. Hasil kemarin sudah Ibu bagikan semua? Sudah ya. Gimana dengan hasilnya? Sesuai tidak dengan diri kalian? Lumayan sesuai ya. Terus setelah kalian mendapatkan hasil psikotes kemarin, ada nggak yang berpikir, oh ternyata bakat saya di bidang A ya? Ada nggak yang baru menyadari? Ada ya? Sesuai? Sesuai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu tentang layanan cita-cita karir ya, agar bermanfaat untuk kalian, khususnya untuk memilih pekerjaan profesi kalian di masa depan ya. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama seperti pembukaan tadi ya, doa, mengecek kehadiran dan lain-lain. Yang kedua kita nanti masuk kegiatan inti. Dan yang ketiga itu ada penutup ya. Sekarang Ibu ingin memberikan kalian 5 pernyataan sebagai asesmen awal ya, pekerjaan yang akan diambil oleh kalian semua. Nah, nanti ini jawaban kalian setuju dan tidak setuju ya. Yang pertama, saya memiliki cita-cita yang sesuai dengan kemampuan saya. Setuju tidak setuju? Setuju. Kedua, saya tipe orang yang tidak gampang menyerah. Setuju. Ketiga, saya mencari informasi terkait karir yang saya minati. Setuju. Keempat, saya sudah mempunyai rencana karir di masa depan. Setuju. 5, saya memiliki kebiasaan kurang baik yang dapat menghambat cita-cita. Tidak setuju ya. Untuk memahami ya cita-cita rencana kalian untuk masa depan ya, biar kalian tidak salah ambil ya. Sebelum memasuki ke materi, Ibu akan memberikan kalian ice breaking ya, untuk menumbuhkan rasa semangat kalian dalam belajar. Ayo semuanya berdiri. Sekarang clue-nya itu adalah menjauh, mendekat, tangkap. Ya, sekarang berhadapan dengan temannya. Ya, berhadapan. Silahkan. Sudah siap? Coba, sekarang gantian. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Menjauh, mendekat,
mendekat, menjauh, 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 mendekat, tangkap. Siapa yang nggak kena? Nah, silakan pijat bahu temannya. Sudah? Sudah enak? Sudah senang? Sudah ya, silakan duduk kembali. Sekarang Ibu akan menayangkan video ya. Video ini mengenalkan jenis-jenis cita-cita karir kalian di masa depan ya. Silahkan kalian simak videonya. Halo Bang Cece, kenalkan, nama kakak Kak Eka. Sejak kecil kakak ingin sekali menjadi guru agar bisa membantu anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak. Sayangnya, untuk mencapai cita-cita itu perjuangannya tidak mudah. Jangankan jadi guru, raih cita-cita. Yang kedua, cari informasi. Jika tantangannya karena keterbatasan ekonomi, Kak Cece bisa mencari informasi kepada siapa saja yang kiranya bisa membantu Kak Cece. Misalnya mencari beasiswa untuk sekolah atau ikut pelatihan. Ketiga, minta dukungan. Nah, kalau cita-cita nggak disetujui orang tua, coba dengarkan dulu ya apa harapan orang tua. Sampaikan juga dengan santun kenapa kita ingin mencapai cita-cita kita. Lalu diskusikan untuk mendapatkan jalan terbaiknya. Karena dukungan orang tua dan orang-orang di lingkungan kita akan memberikan semangat dalam mencapai tujuan. Jika kita sudah berusaha, jangan lupa untuk berdoa agar apa yang kita cita-citakan dimudahkan oleh Tuhan. Ada kebahagiaan yang menakjubkan saat kita berhasil melewati semua tantangan dan mencapai cita-cita. Kalau Kak Cece sendiri sudah terpikir belum cita-citanya apa? Yuk share di kolom komentar apa cita-citamu, dan kalau belum, apa sih yang kamu sukai? Semangat berjuang dan tetap rendah hati ya teman Cece. Demikian kita, kejar ilmu, raih. Udah, ya. Bagaimana setelah kalian melihat video tadi? Ada nggak yang sudah membayangkan, ya, cita-cita kalian, pekerjaan sesuai impian kalian di masa depan? Ada ya. Semuanya punya cita-cita? Sekarang Ibu mau tanya, cita-cita kalian jadi apa? Ya, Jerry, cita-citanya menjadi apa? Dokter. Zulfa, cita-citanya menjadi apa? Dokter juga. Kalau Zidan? Jadi polisi ya. Bagus kalau semuanya mempunyai cita-cita ya, agar ya hidup kalian itu terarah dan kalian itu mempunyai tujuan, impian, mengejar cita-cita di masa depan. Nah, sekarang Ibu punya kartu yes or no ya. Nanti kalian isi ya, kalau sesuai dengan kalian jawab yes. Kalau tidak sesuai, kalian jawab no di kartu itu ya. Itu untuk mengetahui hambatan, masalah-masalah yang cita-cita karir ya. Ini Ibu bagikan di tempatnya ya. Nih. Sekarang kita masuk ke materi ya. Ini Ibu akan menampilkan PPT mengenal jenis karir ya. Coba kalian perhatikan gambar ya di depan. Itu ada gambar apa yang pertama? Dokter. Di sini tadi ada ya yang menjadi dokter ya. Nah, contoh gambarnya seperti itu. Yang kedua? Tentara. Yang ketiga? Polisi. Keempat? Guru. Ya, guru. Nah, apa itu cita-cita menurut kalian? Ada yang berpikiran cita-cita apa?
Ya, tujuan dan impian seseorang untuk masa depan. Cita-cita membantu mengarahkan tindakan seseorang dan untuk berusaha semaksimal mungkin. Kalau karir, ya, karir dan profesi keduanya merupakan upaya jangka panjang. Karir mencakup semua pekerjaan. Ya, kalau karir itu mencakup semua pekerjaan. Misalnya kayak ibu nih, ibu jadi guru, berarti karir ibu, profesi ibu jadi guru untuk jangka waktu yang panjang. Ya. Adapun tujuan dapat memahami pentingnya cita-cita karir di masa depan dan memahami cara menggapai cita-cita tersebut sebagai semangat hidup dalam meraih kesuksesan di masa depan. Tips untuk memilih karir. Yang pertama itu apa? Ya, di sini kalian nanti harus mengetahui bidang karirnya kemana. Ya, nanti Ibu jelaskan bidang karir ada berapa. Ya, yang kedua, sesuai kemampuan. Pilihlah pekerjaan atau profesi kalian itu sesuai dengan kemampuan kalian agar ya pelaksanaan pekerjaannya itu dilakukan dengan baik. Kalian juga tidak terpaksa melakukan pekerjaan itu kalau sesuai dengan kemampuan kalian ya. Yang ketiga, Sesuai dengan passion. ya, sesuai dengan passion kalian juga. Ya, misalnya ada passionnya suka teknologi, ya kembangkan kalian di teknologi itu. Ya, kalau bakatnya juga ada suka menari, dikembangkan juga. Nanti siapa tahu itu sebagai pekerjaan kalian, ya kan? Sesuai dengan passion. Nah, di sini ada 10 bidang karir dan contohnya yang harus kalian pahami ya. Yang pertama itu ada bidang pendidikan. Contohnya apa? Guru. Dua, tentor. Tentor ini adalah seperti contohnya guru privat atau guru les. Ya, tentor namanya. Terus ada dosen. Nah, itulah contoh-contoh dari bidang pendidikan. Yang kedua itu ada bidang kesehatan. Yang mau jadi dokter, contohnya perawat, bidan, apoteker, itu masuk ke dalam bidang kesehatan. Dan yang ketiga itu ada bidang hukum. Nah, contohnya apa saja? Jaksa, Hakim, pengacara. Yang mau jadi hakim bisa masuk di bidang hukum. Kalau kuliah itu ambil jurusan hukum ya. Dan yang keempat ada pertahanan dan keamanan. Contohnya polisi, tentara, dan detektif ya. Yang mau jadi polisi itu harus tahu bidangnya. Ya, bidangnya itu masuk ke pertahanan, keamanan. Yang kelima itu ada bidang transportasi. Ya, contohnya pilot. Ya, itu contoh-contoh dari bidang transportasi ya. Yang keenam itu ada bidang komunikasi. Contohnya reporter, wartawan, atau MC yang suka bicara di depan layar, yang seperti ada di TV pembawa berita itu masuk ke bidang komunikasi. Yang ketujuh ada bidang sastra. Contohnya pengarang dan ya itu masuk bidang sastra. Yang kedelapan ada bidang seni. Contohnya apa? Penari, penyanyi, pemain film. Ya, itu contohnya bidang seni yang suka acting, ya bisa jadi pemain film. Yang kesembilan ada bidang pemerintahan ya. Contohnya apa? Presiden. Ya, itu contoh dari bidang pemerintahan.
Yang ke-10 terakhir, bidang industri ya. Yang mau jadi seleb ya, yang mau jadi konten kreator ya atau seleb TikTok itu bisa masuk ke dalam bidang ya, bidang. Nah, selanjutnya ada bakat dan potensi menunjang cita-cita karir ya. Yang pertama itu bakat numerik. Contohnya kalian harus bisa memahami angka ya, yang suka pelajaran matematika. Yang kedua itu ada bakat skolastik. Contohnya kemampuan memprediksi ya. Yang ketiga itu ada bakat spasial ya. Contohnya itu dalam berpikir, mengingat sesuatu ya, itu contohnya. Yang keempat itu ada bakat musik atau seni ya, kemampuan dalam mengetahui melodi ya, atau yang punya bakat menari, menyanyi ya. Yang kelima itu ada bakat sains ya, kemampuan bawaan ya, yang harus dikembangkan. Misalnya kalian punya bakat bawaan yang harus dikembangkan. Yang keenam itu ada bakat mekanik, itu merancang, memproduksi mesin-mesin itu ya. Dan yang terakhir itu ada soft skill yang harus dikembangkan untuk mencapai cita-cita karir, keterampilan kalian ya. Kalian tuh harus mempunyai keterampilan seperti apa orangnya? Kerja keras, disiplin, tanggung jawab, tertib. Ya, itu tadi keterampilan yang harus ada di dalam diri kalian. Nah, ini yang terakhir. Sampai sini terkait materi ini, adakah yang ingin ditanyakan sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya? Ada tugas nanti. Yang ingin ditanyakan ada? Saya Ya, silakan, Rani. bertanya, bagaimana ketika bakat tidak sesuai dengan cita-cita? Ya, bagus ya pertanyaannya Rani ya. Terkait dengan bakat tidak sesuai dengan cita-cita, ya itu tidak apa-apa ya. Wajar saja ya, pasti di masa depan itu kita kadang tidak sesuai dengan bakat kita, tapi tidak apa-apa ya. Sewaktu-waktu seiring berjalannya waktu, kalian kalau misalnya si Rani bercita-cita ingin menjadi penari tapi tidak sesuai, akhirnya menjadi guru, iya kan, contohnya saja, tapi tidak apa-apa ya. Nanti seiring waktu Rani akan menyukai menjadi guru ya, lama-kelamaan menyukai. Tapi bagusnya ya kalian harus tahu ya bakatnya agar kalian tuh menyukai pekerjaan itu ya. Jadi kalian harus sesuaikan dengan bidang dan bakat kalian juga, itu malah bagusnya ya. Paham Rani? Ada lagi? Kalau tidak ada, sekarang Ibu ingin kalian duduk per kelompok ya, per kelompok 4 kelompok terdiri dari 5 orang. Silahkan duduk berkelompok dulu. Sudah? Sudah ya? Siapa yang tidak dapat kelompok? Dapat semua ya. Nanti ini Ibu berikan tugas. Ya, Ibu berikan tugas, kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Setelah itu, setelah selesai diskusi, ya, hasil diskusinya silahkan presentasikan di depan ya, salah satu dari kelompoknya saja. Kamu kemarin bidang apa? Bidang apa? Ini
Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan ya. Ya, ditulis ya. Ditulis lagi. Diskusikan. Dilanjutin, dituliskan. Itu nama kelompoknya jangan lupa ditulis. Biar tidak tegang, Ibu setelkan musik ya. Yuk, sambil dikerjakan. Andaikan aku bisa Janganlah. Ayo sambil kayak diskusi. Sambil kayak diskusi. Bisa? Sesuai ya? Sudah. Cepat kerjakan, sudah selesai belum? Sampai musiknya habis selesai. Ayo dari kelompok 2 dulu ya. Sepakat ya? Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fiano. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Bidang karir apa yang dipilih untuk dibahas? Bidang pertahanan dan keamanan. Contoh karir di bidang itu apa? Di bidang itu ada apa saja? Tentara, polisi, detektif. Soft skill apa yang dibutuhkan untuk karir tersebut? Kerja keras, disiplin, ramah, tertib, dan tidak mudah menyerah. 4. Keterampilan, bakat, dan potensi pendukung apa yang dibutuhkan karir tersebut? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 4, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karir tersebut bakat seni dan musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Silahkan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin
mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok saya. 1. Bidang karir apa yang dipilih untuk dibahas? Bidang pendidikan. 2. Contoh-contoh karir di bidang itu ada apa saja? Guru, dosen, dan instruktur. Soft skill apa yang dibutuhkan untuk karir tersebut? Ramah, disiplin, tertib, kerja keras, dan tidak putus asa. Dari saya ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang yang terakhir kelompok 1, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Balestio dari kelompok 1. Ingin mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi. 1. Bidang karir apa yang dipilih untuk dibahas? Bidang kesehatan. 2. Contoh-contoh karir di bidang apa itu ada dokter, perawat, bidan, apotek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan ke kelompok 1 yang terakhir ya. Sekarang boleh Ibu ambil lagi ya kegiatan tadi, tugasnya dikumpulkan. Mana tadi? Nah, mungkin cukup sekian untuk hari ini, tapi Ibu ingin merefleksi atau dari kalian menyimpulkan ya hasil kegiatan kita hari ini ya dari materi tadi. Adakah yang berani menyimpulkan? Ya, Angel. Kesimpulan dari saya, setelah saya mengenal jenis cita-cita karir ini, saya termotivasi untuk lebih giat belajar dan meningkatkan potensi diri agar cita-cita saya dapat terwujud. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Angel. Ada lagi yang berani menyimpulkan? Ya, Jessie. Setelah memahami tentang cita-cita karir ini, saya memiliki semangat hidup yang besar dan mengenal berbagai profesi mengembangkan sikap perilaku baik seperti percaya diri, optimis, dan pantang menyerah. Ya, beri tepuk tangan untuk Jessie ya. Ya, syukurlah kalau kegiatan layanan ini ya bisa bermanfaat untuk kalian ya. Khususnya untuk kalian yang memilih pekerjaan, ya memotivasi kalian untuk meraih cita-cita di masa depan sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, untuk tugas minggu depan, ya pertemuan selanjutnya Ibu akan memberikan tugas ya. Kita minggu depan itu masuk ke dalam bimbingan layanan klasikal tentang bully. Ya, tugasnya di rumah kalian mencari pengertian tentang bully itu apa, ya. Dan yang kedua, kalian mencari contoh-contoh bully di sekolah itu apa saja. Ya? Ya. Paham? Nah, nanti minggu depan ya kalian kita bahas ya, kita bahas bersama-sama lagi ya. Baiklah, terima kasih ya sudah melewati kegiatan hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk kalian, memotivasi kalian ya, dan kalian bersemangat untuk meraih cita-cita. Ya, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Ibu. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu.
Ya, terima kasih ya Ibu, doakan semoga anak-anak Ibu ini sukses, bisa meraih masa depannya sesuai dengan bidang bakat dan keinginannya semua. Amin. Ya, silahkan sekarang boleh istirahat.